Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya. Saya Lisa Syafitri akan menjelaskan materi biologi umum tentang keanekaragaman hayati. Materi pertama mampu menjelaskan keterkaitan tiga tingkatan keanekaragaman hayati. A. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen sendiri adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen ini menyebabkan adanya suatu variasi yang nampak atau fenotip, dan variasi yang tidak nampak atau genotip. Susunan gen ini pada setiap makhluk hidup akan berbeda karena gen merupakan hasil dari campuran gen betina dan gen jantan ketika dalam proses perkawinan. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman pada tingkat spesies sangat mudah diamati karena perbedaan yang sangat mencolok, seperti contohnya kucing, harimau, dan macan memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka sebenarnya berkerabatan dekat. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka-ragaman baik bentuk, kenampakan, dan sifat-sifat lainnya berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dan dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya yang bervariasi akan membentuk berbagai macam ekosistem, sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. 2. Mampu menjelaskan taksonomi, tata nama, tujuan, dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tata nama klasifikasi makhluk hidup. A. Kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dari makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Proista, Fungi, Platae, dan Animalia. B. Filum atau Division. Nama filum digunakan pada dunia hewan, dan nama division digunakan pada tumbuhan. Filum atau division terdiri atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Nama filium tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama division umumnya memiliki akhiran khas, antara lain Pita dan Mycota. C. Kelas adalah kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau division. D. Ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo diberi akhiran alias. E. Famili. Famili merupakan tingkat takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diakhiran Achaea, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama Idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya. Misalnya, kacang-kacangan, anggrek-angkrengan, dan jahe-jahean. F. Genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Namun genus terdiri
atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. G. Spesies atau jenis. Spesies adalah takson yang paling rendah. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antara sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Aturan penulisan disebut bioma nomenklatur. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu 1. Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. 3. Klasifikasi memudahkan untuk berkomunikasi. 3. Mampu mengemukakan sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan serta membuat kelompok ketiga yaitu mineral yang terdiri atas benda mati. Kini dibandingkan sebagai vertebrata dan invertebrata, lalu mengaplikasikan lebih lanjut berdasarkan cara mereka berkembang biak atau melahirkan atau bertelur dengan sifat-sifat lainnya. Pada abad Renaissance, ilmuwan Italia Andrea Cesalpino 1519 sampai 1603 menerbitkan buku tumbuhan. Pada tahun 1583 yang merupakan salah satu buku botani terbaik pada zamannya. Buku ini mendeskripsikan lebih dari 1.500 spesies tumbuhan. Ilmuwan Inggris Johann Ray 1627 sampai 1703 menulis berbagai buku taksonomi. Salah satunya adalah Methodus Plantarum Novae atau 1682 yang menjelaskan lebih dari 18.000 spesies tumbuhan. 4. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan kepada pemikiran para ahli dalam mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan syarat internasional. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Klasifikasi modern berakar pada sistem Carolus Linnaeus yang mengelompokkan spesies menurut kesamaan sifat fisik yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup didefinisikan oleh
Myers sebagai pengaturan entitas dalam serangkaian kelas hierarkis, di mana kelas-kelas yang hampir sama atau berkaitan pada satu tingkatan hierarki digabungkan secara komprehensif menjadi lebih inklusif di level kelas yang lebih tinggi. Kelas didefinisikan sebagai kumpulan entitas yang sama. 5. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup pada hewan. A. Berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan yang jenis Aves atau burung karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Berdasarkan perbedaan, apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. C. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. D. Berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. 6. Mampu menelankan kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Timbulnya keanekaragaman hayati di alam raya ini merupakan suatu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikanmu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. 7. Mampu menganalisis berbagai macam dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. 1. Ancaman keanekaragaman hayati. A. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah kepunahan biologis. 2. Solusinya, perlindungan dan pengawetan alam sebagai sistem penyangga kehidupan. B. Perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya. Sekian, terima kasih.